Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan bikum, yang artinya adalah selamat datang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pada kesempatan kali ini kita akan membaca kitab tanya jawab. Qala al-muallif Su'alun Uzkur ba'dha malamiha 'ammatin 'an mu'taqadi ahli sunnati. Sebutkanlah sebagian dari ciri umum dari keyakinan ahlu sunnah wal jamaah. Jawab, qala al-imamu Abu Ja'farin at-Tahawi rahimahullahu ta'ala ya'nillaha 'anil hududi wal ghayati wal arkani wal a'dha'i wal adawati la tahwihil jihatus sittu kasairil mubtada'at. Wa qala rahimahullahu wa man wasafallaha bima'nan min ma'anil bashari faqad kafar. Wa qala rahimahullahu wa dinullahi fil ardi was samai wahidun wa huwa dinul Islam. Qala Allah ta'ala innad dina 'indallahil Islam. Qala Allah ta'ala wa raditu lakumul Islam dina. Wa huwa bainal ghuluwi wat taqsiri wa bainat tashbihi wat ta'tili wa bainal jabri wal qadari wa bainal amni wal iyasi. Pertanyaan, sebutkan sebagian ciri umum dari keyakinan firqah ahlu sunnah wal jamaah. Jawab, Imam Abu Ja'far at-Tahawi berkata, Ta'ala ya'nillaha 'anil hududi wal ghayati wal arkani wal a'dha'i wal adawat. Allah maha suci dari ukuran, batas akhir, sudut-sudut atau sisi-sisi, anggota badan yang besar, anggota badan yang kecil. La tahwihil jihatus sittu kasairil mubtada'at. Allah tidak diliput oleh arah yang 6. Allah tidak disifati arah, baik arah atas, bawah, kanan, kiri, depan ataupun belakang. Kasairil mubtada'at, sebagaimana para makhluk ciptaan Allah adalah disifati dengan 6 arah seperti itu. Ta'ala ya'nillaha 'anil hudud. Allah maha suci dari sifat ukuran. Mustahil Allah disifati dengan ukuran, baik ukuran yang besar, ukuran yang kecil, ataupun yang sedang-sedang saja. Allah maha suci dari sifat ukuran. Mustahil Allah disifati dengan sifat ukuran, baik ukuran yang diketahui atau sudah maklum, diketahui oleh para makhluknya, diketahui oleh para malaikatnya, diketahui oleh para nabi dan rasulnya, ataupun sifat ukuran yang tidak diketahui oleh makhluknya. Yang mengetahui ukurannya hanya Allah, seperti arsy, makhluk yang paling besar, dan seberapa besarnya ukuran dari arsy tersebut hanya Allah saja yang mengetahuinya. Maka Allah maha suci atau mustahil disifati dengan sifat ukuran, baik yang seukuran arsy ataupun lebih besar daripada arsy, atau ukuran seberapapun besarnya. Jadi, dari penjelasan ini, dari perkataan Imam Abu Ja'far at-Tahawi ini, Ta'ala ya'nillaha 'anil hududi, Allah maha suci dari sifat ukuran, maka diketahui batal dan rusaknya, batal dan sesatnya pengajaran dari ustadz-ustadz Wahabi, dari kelompok Wahabi yang mengatakan, kata mereka, Allah disifati dengan ukuran, tapi yang tahu ukuran Allah hanya Allah sendiri. Itu artinya mereka, golongan Wahabi tersebut, pengikut dari Ibnu Taimiyah dan murid-muridnya, sama saja bahwa mereka adalah menyamakan Allah dengan arsy, karena arsy ukurannya besarnya hanya Allah yang mengetahui. Bahkan para nabi, para rasul, atau malaikat pemikul arsy, hamalatul arsy, itu sendiri tidak tahu seberapa besar ukuran dari arsy yang mereka pikul.
Jadi tidak boleh mengikuti pengajaran atau keyakinan dari Ustadz-Ustadz Wahabi seperti Khalid Basalamah yang mengatakan, kata dia, bahwa Allah itu besar sekali, ataupun seperti keyakinan Firanda Andirja yang mengatakan, kata dia, bahwa Allah itu tangan kanannya saja sudah meliput dunia dan alam semesta seisinya. Itu tidak benar. Jadi yang benar adalah sebagaimana disebutkan oleh Imam Abu Ja'far At-Tahawi, ta'ala ya'nillaha 'anil hududi. Allah mustahil disifati dengan sifat ukuran. Wal ghayati, dan batas akhir. Allah tidak disifati dengan batas akhir. Jadi penjelasan dari kata al-ghayati ini bukan juga maksudnya bahwa Allah itu berukuran tapi ukurannya tidak terbatas, memanjang, melebar terus hingga tidak terbatas, tidak ada akhirnya. Bukan seperti itu juga. Jadi sesuatu yang dapat dibayangkan itu pasti makhluk. Baik itu sesuatu yang disangka memanjang, melebar hingga tidak ada ujungnya, tidak ada batasnya, itu masih dapat terbayangkan dan merupakan makhluk. Mustahil Allah dapat dibayangkan seperti itu. Jadi yang dimaksud di sini adalah sama sekali Allah tidak dapat dibayangkan, tidak disifati dengan ukuran, juga tidak disifati dengan batas akhir. Baik batas akhir yang kita dapat bayangkan ada batas ujung akhirnya, ataupun yang dapat kita bayangkan memanjang, melebar, nggak berhenti-berhenti. Itu juga mustahil Allah bersifat seperti itu. Wal arkani, Allah maha suci dari sifat sudut-sudut ataupun sisi-sisi. Jadi jika ada orang yang masih beranggapan bahwa Allah adalah memiliki sisi ataupun memiliki bentuk, sebagaimana dalam pelajaran matematika yang membahas atau berjudul bangun ruang ataupun bangun datar, itu kan ada pembahasan tentang sisi, rusuk, sudut, bidang miring, Pitagoras ataupun sincostan dan semacamnya itu, maka hakikatnya dia masih belum mengenal sifat-sifat Allah yang wajib untuk dia pelajari dan dia yakini dengan betul. Jadi keyakinan yang benar adalah sebagaimana disebutkan oleh beliau Imam Abu Ja'far At-Tahawi, ta'ala ya'nillaha 'anil hududi wal ghayati wal arkani. Allah maha suci dari sifat ukuran, batas akhir, dan juga sisi-sisi ataupun sudut-sudut. Jadi dipahami juga dari pernyataan itu bahwa mustahil Allah disifati dengan bentuk dan rupa. Karena jika sesuatu itu memiliki sisi, sudut, ya jelas dia akan memiliki bentuk. Jadi jika ada orang yang masih mempertanyakan bagaimana bentuknya, bagaimana rupanya, hakikatnya dia masih memikirkan sesuatu yang dapat dia bayangkan, yaitu makhluk. Jadi orang yang mengenal Allah, yang berakidah dengan benar, salah satu cirinya menurut Imam Abu Ja'far At-Tahawi, dia sudah mensucikan Allah, dia sudah memiliki akidah tanzih, mensucikan Allah dari bentuk, ukuran, batas akhir, sisi-sisi, dan juga sifat makhluk yang lainnya. Untuk kemudian beliau menyebutkan wal a'dha'i wal adawati. Allah maha suci dari anggota badan, baik yang besar seperti kepala, tangan, kaki, wal adawati, dan anggota badan yang kecil seperti bulu mata, anak lidah, gigi, dan lain sebagainya. Jadi dari sini dapat dipahami bahwa kelompok ataupun firqah yang bernama musyabbihah ataupun mujassimah yang zaman sekarang diwakili atau dipopulerkan oleh akidah Wahabiyah yang mengakunya salafi, yang mana mereka mengatakan bahwa Allah memiliki anggota badan, tapi anggota badannya bentuknya seperti apa mereka tidak tahu. Yang penting pokoknya maha suci dari sifat makhluknya, kata mereka. Jadi kata Ustadz Wahabi itu, Allah adalah memiliki anggota badan, tapi anggota badannya tersebut seberapa besar ukurannya dan bagaimana bentuknya, rupanya,
itu tidak ada yang tahu kecuali hanya Allah. Pokoknya kata mereka beda dengan anggota badannya manusia. Hakikatnya keyakinan mereka tersebut tetap menyamakan Allah dengan makhluknya, alias mereka telah menyekutukan Allah, telah menganggap bahwa Allah memiliki kesamaan dengan makhluknya, yaitu sama-sama menjisimkan Allah. Jadi meskipun mereka berkata tangannya Allah tidak sama dengan tangannya makhluk, hakikatnya tetap mereka menyamakan Allah dengan makhluknya. Karena apa? Mereka tetap dengan pendirian dan keyakinannya mengatakan bahwa Allah adalah jisim, anggota badan dari Allah adalah jisim, kata mereka. Nah, jadi dari situ saja sudah diketahui bahwa sebenarnya mereka bilang, oh tidak sama dengan anggota badannya makhluk. Itu hakikatnya cuma ngeles saja mereka. Jadi tetap kita katakan tidak sah hukumnya bermakmum kepada orang yang menjisimkan Allah, meskipun mereka bilang jisimnya la kal ajsam. Tetap kita meyakini tidak sah bermakmum kepada orang yang seperti itu karena akidahnya menyimpang. La tahwihil jihatus sittu kasairil mubtada'at. Allah tidak disifati dengan arah yang 6, sebagaimana makhluk-makhluk ciptaan Allah adalah disifati dengan arah yang 6. Jadi tidak benar ucapan Ustadz Wahabi yang bilang bahwa Allah ada di arah atas. Kata mereka, Allah ada di luar alam dan ngawang di arah sana, di arah atas sana. Nah, ketika orang-orang Wahabi tersebut memberikan syarah dan penjelasan dari akidah Thahawiyah, akidah yang ditulis oleh Imam Abu Ja'far At-Tahawi, ketika sampai pada lafal la tahwihil jihatus sittu, mereka akan menyalahkan Imam Abu Ja'far At-Tahawi. Dalam catatan kakinya, misal mereka bilang bahwa oh, di sini At-Tahawi salah. Kata mereka, yang benar Allah ada di arah atas. Jadi di sini atau kali ini At-Tahawi salah. Itu akidah dan pengajaran dari kelompok atau firqah Wahabiyah. Oke, itu statement atau penjelasan pertama dari beliau Imam Abu Ja'far At-Tahawi, menjelaskan tentang ciri umum dari atau secara global, ciri umum secara global dari akidah atau mu'taqad firqah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi dapat diambil kesimpulan bahwa jika ada firqah yang mengaku Ahlus Sunnah wal Jamaah, mengaku sebagai salafi, mengaku pejuang tauhid, pejuang akidah, pembela agama Islam, tapi menyalahi dari salah satu poin dari yang beliau jelaskan di sini, atau bahkan menyalahi semua poin yang beliau sampaikan di sini, dipastikan bahwa firqah tersebut bukan termasuk Ahlus Sunnah wal Jamaah, bukan termasuk pengikut ulama salaf. Bahkan kalau sudah menyalahi dari ciri-ciri umum keyakinan Ahlus Sunnah di atas, mereka termasuk firqah syadzah atau mubtadi'ah, firqah yang menyempal dari Ahlus Sunnah dan termasuk ahli bid'ah dalam akidah, meskipun mereka lantang dan juga sering berkuar-kuar meneriakkan anti bid'ah dan pembela sunnah. Kemudian Imam Abu Ja'far At-Tahawi menyatakan wa man wasafallaha bima'na min ma'anil bashari faqad kafar. Statement atau pernyataan dari beliau memang cukup dan tergolong sangat pendek, tapi menjadi patokan dan juga kaidah yang sangat penting dalam pembelajaran akidah Islam. Beliau mengatakan, wa man wasafallaha bima'nan min ma'anil bashar faqad kafar. Siapapun yang menyifati Allah dengan satu saja sifat makhluknya, maka dia telah kufur atau telah kafir, batal keimanan dan keislamannya jika dia sebelumnya memang adalah orang Islam. Jadi siapapun dia, baik itu tadinya muslim ataupun memang sudah kafir, jika dia menyifati Allah dengan satu saja sifat bashar. Bashar di sini manusia, tapi maksudnya adalah makhluk. Baik sifat makhluk di sini maksudnya adalah manusia, hewan, malaikat ataupun
benda mati, seperti menyifati dengan sifatnya pohon, sifatnya batu. Maka jika menyifati Allah dengan sifat makhluk, dia telah kafir dan bukan lagi tergolong sebagai orang Islam, meskipun dia mengaku sebagai orang Islam. Contohnya itu tadi, jika seseorang menganggap atau berkeyakinan bahwa Allah adalah jisim, ataupun misal menyifati Allah dengan sifat beranak atau diperanakkan, misal meyakini atau mengakui atau ikut merasa senang dengan keyakinan orang-orang yang meyakini bahwa Allah adalah memiliki putra, atau meyakini bahwa Isa adalah anak Allah, atau Uzair adalah anak Allah, ataupun dia tidak meyakini tapi ikut merasa senang, ikut meridhoi, merelakan keyakinan orang-orang kufur semacam itu, maka dia termasuk satu hukum dari kaidah pernyataan Imam Abu Ja'far At-Tahawi tersebut. Jadi penting juga untuk disampaikan di sini bahwa pertama, hukumnya kufur orang yang menyifati Allah dengan beranak atau diperanakkan. Kedua, jika dia ikut meridhoi atau merelakan, ikut merasa senang, gembira dengan kekufuran orang yang berkeyakinan seperti itu, maka hukumnya juga kufur. Ya, berdasarkan kaidah, siapa yang ridho terhadap kemaksiatan maka hukumnya adalah maksiat, dan siapa yang ridho akan kekufuran maka hukumnya juga kufur. Dan untuk penjelasan redaksi berikutnya atau statement berikutnya, insyaallah pada kesempatan video mendatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.